Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, selamat datang di ibadah mujizat. Saya boleh undang Pak Max dan Arif standby. Saudara, mulai 2026 kita akan rebranding menjadi KKR Mujizat, ya. Jadi kita percaya, sebelumnya multimedia tolong timernya tidak sepanjang itu ya waktunya ya, tolong diganti dulu. Nah, saudara, di ibadah mujizat atau yang akan menjadi KKR Mujizat, di sini ibadahnya memang khusus, yaitu yang datang dengan sakit, yang datang dengan masalah finansial, yang datang dengan pergumulan mungkin kepribadian, karena juga hari ini banyak orang yang kena depresi, kena mental anxiety, kena mental issue gitu ya. Tapi saya bersyukur sampai detik ini saya melihat bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita mulai belajar, saya mesti ajar jemaat. Kalau ada perkataan-perkataan iman, saudara harus aminkan. Karena itu bukan untuk saya pendetanya, bukan. Itu untuk telinga saudara, supaya iman saudara juga bangkit, saudara. Jadi ketika saudara aminkan itu, bukan untuk saya, saudara. Karena saudara tidak sedang fokus pada manusia. Tapi ketika setiap firman yang keluar, misalnya yang sakit pasti disembuhkan. Nah itu saudara, untuk saudara sendiri yang mungkin saudara sedang mengalami sakit. Sakit itu banyak, bisa sakit jasmani, bisa sakit keuangannya, bisa sakit karirnya, bisa sakit kepribadiannya. Alkitab mencatat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saya banyak menemukan orang-orang yang mengaku Kristen, KTP-nya Kristen, namanya Kristen, terus dia lemah. Terus saya tanya, apakah Anda pernah mendengar firman? Nah itu dia pastor, enggak pernah saya, nah itu. Firman enggak pernah salah. Di Roma dicatat, iman timbul dari pendengaran, maka responi setiap firman Tuhan. Amin. Baik, saya mau mulai dulu dengan sebuah kesaksian. Kesaksian ini saya sangat tergugah, karena ini juga keluarga saya seperti ayah ibu saya mengalami di mana sulit untuk punya anak. Dikatakan mandul, tapi puji Tuhan, Tuhan membuka pintu buah kandungan sehingga memiliki keturunan. Nah ada seorang jemaat di tempat ini namanya Ibu Ain, saudara. 12 tahun lamanya dia menantikan keturunan. Dia kena yang namanya PCOS, pecos gitu ya. Di mana itu ada masalah pada bagian kandungannya yang kecenderungannya sulit untuk hamil. Medis menyatakan sulit untuk hamil. Tapi saya mau tanya saudara, saya tidak anti dokter ya. Saudara boleh ke dokter, gak apa-apa. Dokter juga ahli. Mereka juga kepanjangan tangan Tuhan. Tapi ketika dokter berkata, hands up, menyerah. Di situ kita minta datang kepada Tuhan, karena Tuhan bisa tolong setiap orang yang percaya. Tolong ditampilkan screenshotnya saudara, multimedia. Nah ini, jadi Ibu Ain menyaksikan. Jadi dia sudah punya anak yang pertama, saudara. Rindu anak yang kedua, tapi setelah 12 tahun kok enggak bisa, enggak tembus gitu. Ternyata saudara, dia periksa kalau dia punya PCOS. Nanti tolong saudara cek di Google apa itu PCOS. Itu adalah sebuah sindrom yang bermasalah pada ovarium. Pada bagian apa itu saudara? Bagian kandungan untuk memiliki keturunan. Nah, jadi sel telurnya kecil dan susah hamil, apalagi waktu COVID pernah ke dokter harus terapi hormon tapi gak berhasil. Lalu harus ditawari operasi insem, cuma karena keterbatasan biaya dia dan suaminya mundur dari program itu. Nah setelah itu kita setiap tahun mengadakan yang namanya KKR Pasutri yang merindukan keturunan, yang kepingin anak. Beberapa sudah goal punya keturunan, ada yang 8 tahun kemarin anaknya sekarang sudah 3 bulan, saudara. Ya. Nah, dia tidak bisa datang karena kerja. Slide berikutnya. Lalu ada altar call. Nah makanya gini saudara, mohon maaf ya. Saya sebagai hamba Tuhan katakan, kalau ada altar call, saudara itu jangan gengsi. Jangan malu Loh, yang butuh itu kan saudara, bukan saya. Ketika Anda mengalami pergumulan, yang butuh siapa saya tanya? Sama. Ketika biasanya enggak maju ke depan, tapi hari itu dia terpanggil untuk maju ke depan, saya percaya itu adalah Roh Kudus yang menggerakkannya. Sehingga apa saudara? Dia maju ke depan dan akhirnya saya doakan. Sekali lagi bukan saya yang luar biasa, tapi Yesus yang saya punya yang luar biasa. Saya cuma manusia biasa, jadi jangan pernah menganggap manusia itu hebat. Enggak.
Lagu lama berkata, bukan kuat, bukan gagah, namun rohku kata Tuhan. Saya cuma manusia biasa, tapi saya mau kenalkan saya punya Yesus yang luar biasa. Saudara punya masalah apa? Saya terbatas untuk nolong saudara. Tapi Yesus tidak terbatas untuk menolong saudara dan saya. Nah singkat cerita dia maju ke depan. Nah perhatikan, formula iman itu adalah percaya dan melakukan. Sama-sama katakan percaya. Sama-sama katakan lakukan. Jadi iman itu bicara saudara percaya dan melakukan. Banyak orang cuma berhenti di percaya. Oh aku percaya bisnisku sukses. Tapi males bangun siang rezeki dipatok ayam. Suatu kali saya pernah berjumpa dengan seseorang. Dia seorang pengusaha. Dia jualan makanan, kuliner. Terus saya berkata, Pak, ya apa? Ya sepinyo. Loh, gimana? Ya soalnya saya jualan jam 9, jam 10. Orang-orang masih masuk kantor. Lah orang-orang berangkat kantor tuh jam 6, jam 7. Saya bilang, loh Bapak kok gak bangun jam 5, jam 4 nyiapkan itu kenapa? Loh berarti aku gak oleh tidur, Mak. Gak oleh tidur. Baru suruh bangun jam 3. Bikin makanan, jualan jam 6, 7. Loh, lihat saudara. Ngeluh dewe, nyaut-nyaut dewe. Ngerti gak saudara? Jadi dia minta supaya dia diberkati Tuhan. Tapi ketika saya kasih masukan buka jam 6, jam 7, gak terima saudara. Dipikir katanya, loh berarti aku harus bangun jam 3. Waduh saya gak bisa jawab, saya cuma guyu tok. Saya guyu tok saudara. Ngeluh, tapi dikasih masukan, bantah saudara. Nah tapi lihat, ketika setelah didoakan, apa yang dia lakukan? Dia tumpang tangan di perutnya, dia memperkatakan perkataan-perkataan iman. Apa yang dia katakan? Aku percaya perutku, kandunganku pasti sembuh, pasti subur. Terus apa yang dia katakan? Aku pasti punya anak lagi dan jadi berkat buat banyak orang. Waktu begitu cepat berlalu. November 1, berarti 29 hari yang lalu. Saya disaksikan dia tes pack hasilnya garis 2 saudara. Lalu apa lagi saudara? Dia sempat gak percaya, mana mungkin. Dia periksa USG tanggal 4, belum kelihatan. 2 minggu kemudian, tanggal 17 November, dia periksa dan janinnya kelihatan, detak jantungnya juga sudah terasa detak jantungnya. Bolehkah kita kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita? Saya kalau ketemu orang yang sulit punya anak, saya tidak akan pernah berkata, oh ini mungkin nasib Anda, enggak. Saya akan berkata, Yesus bisa buka buah kandungan. Suatu kali ada sepasang suami istri. Mereka ikut KKR Pasutri yang tahun 2023. Suaminya dinyatakan mandul, istrinya dinyatakan ada kista yang memungkinkan tidak bisa punya anak. Boleh dokter menyatakan itu karena secara medisnya memang rekam medisnya demikian, betul saudara? Tapi saya mau bilang, itu masih koma, ada perjalanan berikutnya belum titik. Dan puji Tuhan, bulan Mei mereka datang 2023, bulan Juni mereka ketemu saya dan berkata, Pastor ingat kami enggak? Wah maaf, saya banyak doakan orang kadang-kadang lupa, karena banyak orang saya doakan, saya lupa. Terus mereka berkata, Pastor kami dinyatakan enggak bisa, tapi puji Tuhan, ini saya udah jadi Pastor, ini udah isi Pastor, dan puji Tuhan. Bulan Mei 2024, lahir putranya, saya kunjungi di rumah sakit dan mendoakan putranya saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus? Saya masih percaya bahwa mujizat itu terjadi saudara, makanya kenapa kita adakan ibadah mujizat. Ibadah yang khusus, saudara. Nah tolong ditampilkan lagi slide-nya, saya mau baca yang bagian terakhir, tolong ditampilkan. Bisa ditampilkan. Nah, dia berkata apa? Yesus Tuhan baik banget. Setelah 12 tahun, enggak perlu program, enggak perlu operasi, enggak perlu bayi tabung. Tuhan sendiri yang menyuburkan rahimnya. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Mari kita baca ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Satu bagian saja pada firman Tuhan, Yohanes 5 ayat yang ke-1
sampai yang ke-9. Kalau saudara membaca dalam Alkitab cetak saudara, ada perikop berkata, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saudara, pada perjanjian baru, orang-orang di Yerusalem itu tahu ada 2 kolam yang bisa menyembuhkan. Yang pertama kolam Bethesda, yang kedua kolam Siloam. Yang dimana mereka percaya setiap tahun nanti kolam itu bergoncang. Kalau kolam itu bergoncang, mereka harus cepat-cepat masuk ke dalam air itu supaya sembuh, tahir. Nah, kita mau lihat cerita ini menarik saudara, saya akan bacakan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem, ayat kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya selanjutnya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Saudara perhatikan ya, ketika setiap tahun goncang, itu jatahnya cuma 1. Jadi siapa cepat-cepat masuk itu. Jadi jatahnya cuma 1. Nah, ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh, dan banyak macam yang lain saudara. Nah itu berhasil masuk ke dalam air kolam itu atau masuk ke dalam kolam, maka dia akan mengalami sembuh. Lalu lihat ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat yang keenam. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Bayangkan saudara, sakitnya 38 tahun, 1/4 atau 1/3 hidupnya itu saudara. Kalau umur 100 ya, berarti 1/3 hidupnya dihabiskan hanya untuk sakit saudara. Lalu Yesus datang dan berkata, maukah engkau sembuh? Sama, sore hari ini Yesus datang kepada Anda masing-masing dan termasuk saya. Maukah Anda dan saya sembuh? Saya tanya, mau enggak saudara? Kalau saya mau. Kalau saya mau. Karena kalau dijawabnya enggak mau, mungkin Yesus enggak nyembuhkan. Tapi saya kalau ditanya, maukah saya sembuh? Saya mau sembuh. Kalau Yesus tanya, saya akan jawab. Karena saya tidak meragukan kuasa Yesus. Dan sama Yesus gak usah sungkan saudara. Aduh, sembuh gak ya Tuhan ya? Sembuh gak ya? Nah, itu kalau saudara sungkan, kalau ke ruang rumahnya teman saudara itu baru sungkan. Walaupun basa-basi seringkali ya, kalau saudara ke rumah orang kan, anggap rumah sendiri. Basa-basi itu. Saya kalau ke rumah orang yang seperti itu, pastor, anggap rumah sendiri, saya tidur di kamar boleh ya? Kan anggap rumah sendiri, betul ya? Tapi kan gak begitu, betul toh? Karena kita terbiasa basa-basi ya. Gak mampir dulu pastor, misalnya jalan pagi ngelewati rumah jemaat. Gak mampir dulu itu kan saya masuk beneran kaget pasti. Waduh, beneran dimasuki sama pastor. Nah itu saudara. Terus, aduh pastor, maaf pastor, rumah kami gak besar, kecil. Tapi 1 hektar saudara, rumah apa istana saudara. Ya itu kan adalah bahasa-bahasa yang sering digunakan untuk apa? Sepertinya merendahkan hati, merendahkan diri. Aduh rumah kami ini cuma seperti gubuk. Gubuk piye wong marmer kok gubuk saudara. Kan sering gitu ya kadang-kadang. Nah ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Lanjut ayat yang ke-7. Nah di sini problemnya nih. Harusnya kan jawabnya apa? Tapi orang itu jawabnya apa? Tuhan. Enggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendalui aku. Saya sudah kasih konteksnya ya. Kalau itu goncang, jatahnya cuma 1, makanya harus cepat-cepat. Ini pasti kemungkinan sakitnya nggak bisa dia jalan. Jadi dia cuma di tempat. Loh, saya mau tanya saudara, yang tanya dia itu siapa sih saudara? Yesus itu siapa? Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Yesus tanya sama kita jawabnya, tapi gak bisa Tuhan. Berarti bukan Tuhan yang tidak menolong saudara, kita yang menolak pertolongan Tuhan.
Pertanyaannya saya ulangi lagi, Yesus tanyanya apa? Maukah engkau? Harusnya jawaban orang ini apa? Mau, selesai satu kata, Tapi saudara lihat, Tuhan gak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Karena kalau airnya goncang, orang lain sudah masuk, saya gak bisa. Sama hari ini, dia tanya sama Anda. Maukah engkau ditolong Tuhan? Saudara jawabnya jangan ke saya, jawabnya ke Tuhan. Kalau saya ya, seperti gereja kita, Yesus tolong saya selalu akan minta Tuhan, tolong aku. Ayat yang ke-8, tapi ini baiknya Yesus. Yesus tahu orang ini ragu. Yesus tahu orang ini dia gak sadar akan kemampuan Yesus. Tapi Yesus dengan besar anugerahnya dia tunjukkan kemampuannya. Dan ingat saudara, Yesus kalau berdoa gak panjang lebar, langsung cuman 4 kata. Bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara, iman rumusnya apa? Percaya dan lakukan. Sebelum kita baca ayat 9, kita sama-sama berpikir dengan logika. Supaya kalau kita belajar Alkitab, iman kita bisa timbul. Oh ya Tuhan, mustahil ternyata jadi mungkin. Orang ini sakit berapa puluh tahun saudara? 38 tahun. Dan dikatakan angkatlah tilam-tilam ini apa sih? Tikar itu loh saudara. Tikar. Kayak karpet itu loh. Berarti kalau dia di karpet dia apa dong sakitnya? Saya mau tanya. Kalau ditilam, di tikar tuh sakitnya apa? Lumpuh. Loh, ini gak main-main. 38 tahun sakit terus Yesus cuma bilang. Saya pakai bahasa Jawa. Ngadeko. Saya mau tanya, orang itu bantah enggak saya tanya? Belum tahu kan, karena kita belum buka ayat 9 kan? Kita lihat ayat yang ke-9. Dan ini yang saya rindu kita lakukan. Tolong ditampilkan ayat 9. Dan pada saat itu juga. Kita suka nunda-nunda toh. Oh tobatnya nanti aja bulan Januari, oh tobatnya nanti Februari. Are you sure sampai Januari? Maaf ya, saya kalau lihat berita duka, maaf sekali. Enggak umur 50, umur 20 ya banyak kok berangkat kok. Hari ini loh ya. Masih mau main-main dengan waktu kita? Masih mau main dengan segala sesuatu yang kita, masih nanti kok tenang aja. Oh iya masih nanti. Saya punya prinsip hidup gini, kalau besok saya masih hidup, saya mau pakai hidup saya untuk menyenangkan Tuhan. Ketika Yesus berkata, angkat tilammu. Dia bantah enggak saya tanya? Menurut ayat ini dia bantah enggak? Dia lakukan. Dan saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Minggu lalu saudara, kita kedatangan saudari kita, ibu kita, namanya Ibu Eli. Mungkin ada yang saksi ya. Beliau lumpuh saudara, kakinya. Karena stroke. Secara medis, maaf ya saya harus apa adanya ya, makanya saudara jaga kesehatan jangan sampai kena stroke saudara. Secara medis kalau stroke saudara, only miracle saudara, cuman mujizat yang bisa menyembuhkan. Loh saya bisa bilang begini kenapa? Karena saya ngobrol juga dengan dokter, saya tanya kepada dokter. Makanya saudara saya minta tolong jaga kesehatan masing-masing. Sumber utama penyakit itu selain gaya hidup, ini loh, pikiran kita ini loh. Mikir negatif terus, mikir yang buruk terus. Itu satu kaitan dengan satu tubuh saudara. Sekali lagi minggu lalu kita kedatangan seorang ibu yang WA saya, pastor saya stroke, saya mau datang. Perhatikan kakinya lumpuh dan kakinya tidak bisa gerak, perhatikan tidak bisa gerak. Tapi saya kenal Yesus yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya Yesus bisa lakukan mujizat, katakan amin. Dan minggu lalu setelah sekian lama ibu ini tidak berjalan, dia bisa berdiri, dia bisa melangkah ke kanan dan ke kiri saudara. Nanti kita akan lihat videonya ya. Kenapa?
kuncinya ketika saya berdoa buat ibu itu. Bu, dia berdiri ya bu ya. Dia nggak bilang, ya pastor ngimpi ya, ngomongnya gampang ya. Saya ini lumpuh loh pastor. Le ngomong hati-hati loh pastor, jangan sembarangan. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia sepakat dengan saya. Dalam nama Yesus saya bisa berdiri. Dia berdiri, dia melangkah. Keputusan di tangan kita masing-masing. Ketika Yesus datang dan berkata, angkatlah tilammu, berjalanlah. Saya minta kita saat itu juga berdiri, angkat tilam. Dan saya percaya saudara akan mengalami mujizat. Ya saudara. Tidak ada yang mustahil. Saya jelaskan secara logika ya, gini ya. Nanti kalau sudah lihat videonya ya, kan saya pegang. Tapi kalau kaki Eloyo tetap aja saya pegang geblak. Gak bisa. Karena kakinya tidak berfungsi. Tapi hari itu nanti kita lihat videonya. Bisa berdiri, keluar kursi rodanya, bahkan melangkah yang pelan, tapi pasti. Dan dia WA saya, puji Tuhan pastor, saya mengalami mujizat. Tapi sebelum ke video itu, saya mau tunjukkan satu kesaksian. Ini mujizat karir saudara. Tolong ditampilkan semester S2, mohon maaf S2. Jadi ada seorang bapak bernama Patar Jonathan Simanjuntak. Pak Patar pernah datang di ibadah mujizat bulan Mei. Jadi cuma sekali. Nah saya yakin saya mesti salam kenal dulu. Karena mungkin ada saudara yang datang baru pertama kali, mungkin baru ketemu saya atau tahu saya atau ya saya mungkin tidak tahu Anda tapi kita salam kenal dulu. Nah ketika beliau datang, Pak Patar datang, dia satu kali ibadah, datang di sini. Lalu dia bulan Mei dia mendengar saya berkhotbah berkata bahwa jika kita imani bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita, maka Tuhan akan menjawab dengan caranya bukan dengan istilah semoga. Nah ini dengarkan saudara. Saya mengajar kepada full time dan mengajar kepada pelayan Tuhan di tempat termasuk jemaat. Kalau doa itu enggak semoga, tapi pasti. Seperti jargon gereja kita, bersama Yesus semoga bisa. Bersama Yesus. Kalau semoga itu 50-50. Tapi kalau pasti 100%. Saya kalau doakan jemaat misalnya, pastor saya akan berangkat keluar pulau ya. Saya enggak pernah bilang, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Enggak. Pasti sampai dengan selamat, pulang pasti juga dengan selamat. Dan ini hanya akan terjadi kalau saudara melakukan. Semoga tokonya rame ya, semoga usahanya rame ya. 50-50. Pasti tokonya diberkati Tuhan 100%. Apalagi kalau kiranya, semoga, saya ajar semua pelayan dan full time. Mulai sekarang kalau doakan, saya enggak bilang, dalam nama Yesus semoga lekas sembuh ya. Enggak saudara. Dalam nama Yesus pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Dan lihat saudara, pada akhir ibadah saya dan istri maju ke depan untuk didoakan. Poin doa saya untuk mendapatkan pekerjaan dan istri untuk lulus beasiswa S2. Jadi dia punya satu pergumulan. Dia mau untuk dapat kerja sedangkan istrinya supaya bisa beasiswa S2. Dan saya yakin jemaat Tuhan ketika dia didoakan enggak males-males. Pasti dia semangat untuk cari kerja dan untuk usaha untuk lulus beasiswa. Dan apa yang terjadi? Terpujilah Tuhan Yesus. Ia menjawab doa berdua saya. Saya bekerja, istri saya lulus beasiswa S2. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Saya mau sharing karena ini menjadi kesaksian yang akan saya ingat seumur hidup saya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mungkin saudara sudah pernah mendengar banyak kesaksian, tapi pertanyaannya sudahkah engkau mengalaminya? Saya sudah banyak ketemu dengan orang-orang yang skeptis, apalagi saya pelayanan di dalam bidang mujizat. Nggak mungkin lah, itu mungkin settingan lah. Ratusan orang mau nyeting, gimana caranya coba? Saya nggak kenal satu-satu, gimana coba tolong bantu saya cara nyeting itu ya apa? Uang saya terbatas, kalau saya nyeting bayari orang loh mau berapa juta, ratus juta saya mau nyeting orang, nggak bisa. Dan suatu kali ada seseorang yang skeptis, karena skeptis dia mengalami saudara. Jadi dia tuh sering lihat, kalau Pastor Yoel doakan orang sakit, paling ya anu lah. Tapi hari itu tiba-tiba kakinya itu sakit saudara.
Tapi dia hari itu mau, tapi saya coba mau percaya. Lah kok puji Tuhan saudara, kakinya itu loh balik itu sehat saudara. Lah tidak ada yang mustahil. Saya punya satu pengalaman yang menarik dalam sepanjang pelayanan saya dalam mujizat kesembuhan. Saya pernah mendoakan seorang anak saudara. Ini anak dari seorang ibu, saya sebut namanya Ibu Milan saudara. Nah Ibu Mel tuh anaknya itu kakinya itu jadi nekuk gini loh saudara. Nah datang ke gereja. Saya mau katakan ini semua kuasa nama Yesus, saya nggak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Tuhan Yesus. Saya tumpang tangan di kakinya, itu nyata saudara, kakinya yang nekuk itu loh. Dan itu harusnya gara-gara nekuk itu gak bisa main basket saudara. Tapi hari itu kaki yang nekuk itu dibawa gini, kretek, lurus saudara. Bisa jalan, bisa lari, itu hari Kamis, Jumatnya udah tanding basket saudara. Sampai saya ketemu orang mesti dipanggil dokter apa sekalian jadi dokter aja saya ya. Jadi gini loh dok, gini loh pastor. Iya. Saya kalau ada waktu lebih saya pengen kuliah dokter saudara sungguh. Karena saya pengen supaya banyak orang itu sehat, banyak orang itu mengerti bahwa ada dokter, segala dokter itu namanya Yesus saudara. Yang mustahil menjadi mungkin. Yang tak bisa menjadi bisa, yang saya katakan amin. Sekarang saya tutup dengan video terakhir sebelum kita akan sesi doa. Nanti silakan saudara yang mau maju silakan, saya tidak memaksa. Tapi saudara yang memang perlu, yang saudara rindu. Jadi gini saudara kalau maju itu bukan nyari saya ya. Tapi saudara maju itu adalah langkah iman saudara datang kepada Yesus. Karena dia bisa bekerja di altarnya. Jadi jangan nyari sayanya, jangan salah fokus gitu loh. Saya manusia biasa, tapi Yesus saya luar biasa. Nah saya tutup dengan kesaksian stroke yang kembali berjalan. Tolong ditampilkan. Shalom dengan Ibu siapa Bu? Bu Eli ya? Tolong dikeraskan suaranya. Bu Eli, sebelumnya Ibu ngalami apa? Stroke. Pernahkah Ibu sampai berjalan sejauh tadi? Belum pernah. Baru hari ini berdiri dari kursi dan Ibu bisa berjalan sejauh itu. Betul ya? Siapa yang membuat Ibu bisa? Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lihat saudara. Dari yang kakinya tidak, kaki beliau yang tidak mampu. Namun beliau tiba-tiba kakinya bisa berdiri. Nanti kita lihat sama-sama. Proses pelan, slowly but sure. Lihat saudara. Berat kan? Karena kakinya udah lama gak bisa berfungsi. Tapi hari itu, in the name of Jesus, beliau berdiri saudara. Setelah berdiri, beliau coba untuk melangkah. Oh haleluya. Mulai melangkah, slowly but sure. Tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu engkau menyembuhkanku. Iman. Melakukan percaya. Dia tidak berkata, pastor saya gak bisa, enggak. Dalam nama Yesus aku bisa berjalan. Lihat progresnya. Dari yang, ini yang saya ceritakan, percuma mau saya pegang. Kalau kakinya tidak mampu, pasti akan jatuh. Lihat saudara, iman, percaya, melakukan. Kakinya mulai melangkah, orang-orang melihat. Kakinya mulai melangkah, kakinya mulai bergerak. Dari yang disfungsi menjadi berfungsi. Tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu engkau. Progres, jalan makin cepat. Bahkan cenderung mau lari, sempat saya tahan Bu, jangan kenceng-kenceng Bu. Gitu. Karena mau lari saudara. Lihat. Wow. Setiap progres itu baik. Biar hadiratmu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya minta tolong sebelum saya altar call, saya mesti ingatkan lagi saudara ya, di gereja itu bukan tempat untuk pacaran ya. Jadi kalau saudara masih pacaran, minta tolong mesranya nanti bisa di luar gereja, jangan waktu firman ya. Saya minta tolong karena mungkin
depan belakang saudara nggak nyaman kalau saudara gandengan tangan atau saudara, maaf ya, saya sebagai wakil gembala, saya mesti menjaga bahwa gereja ini tempat yang kusyuk. Sepakat dengan saya? Jadi supaya kita nanti sepanjang, karena habis ini lampu akan dimatikan dan itu gelap. Saya nggak mau, saya fokus di doakan orang, di belakang gandengan tangan, peluk-pelukan karena pas gelap. Saya nggak mau saudara. Maaf ya, saya minta maaf dulu ya. Kalau saudara suami istri silakan, tapi kalau bukan suami istri saya mesti ingatkan, masih pacaran tolong jaga kekudusan. Maaf ya, saya mesti sampaikan ini. Karena beberapa kali jemaat minta ngasih masukan ke saya, mereka melihat sepanjang ibadah gandengan, pelukan. Saya kan nggak bisa lihat satu-satu kan. Tapi saya minta tolong kita hargai tempat ibadah ini semestinya. Sepakat dengan saya minta maaf dulu ya. Takutnya nanti ini yang saya sampaikan mungkin ya nggak nyaman, tapi karena beberapa jemaat menyampaikan setiap ibadah, beberapa kali ibadah, depan belakangnya kalau pasangan pacaran itu gandengan, terus mesraan. Saya enggak masalah, saudara pacaran boleh ya, saya enggak masalah. Tapi saya minta tolong gini, kenapa saya sampaikan? Karena kita ini ibadah mujizat, saya harus bangun atmosfer, saya harus bangun iman orang-orang. Jangan sampai saudara pacaran mengganggu orang lain sehingga mereka enggak fokus dengar firman, ngelihati Anda dari belakang, iki peluk-pelukan terus, ambung-ambungan terus gitu loh. Saya minta maaf dulu ya, bisa kerjasama kita, amin? Baik, karena habis ini saya perlu mendoakan orang-orang, saya perlu untuk fokus, saya perlu untuk minta hadirat Tuhan hadir. Jadi yang pacaran nanti di luar mau gandengan sampai dunia milik berdua yang lain ngontrak ngekos, monggo. Tapi selama di ruang ibadah, tolong dengarkan saya, tolong dilepas dulu tangannya, dilepas dulu kepala-kepalanya, bukan dilepas gini ya. Tapi nanti mesraannya di luar aja. Bisa memahami apa yang saya sampaikan? Karena ini saya mewakili keresahan dari banyak jemaat ini yang hubungi saya, karena di ibadah selanjutnya saya pun akan ingatkan. Itu ada yang waktu penyembahan, di saatku menyembahmu, ambung-ambungan cium-ciuman saudara, karena gelap kan. Nah hati-hati saudara, minta tolong ya, bisa? Amin. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saudara, tadi saudara sudah melihat bagaimana mujizat itu dapat terjadi. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Mungkin saudara mengalami sakit jasmani yang dimana kayaknya nggak mungkin. Tapi saya mau berkata, saya kenal Yesus yang mungkin, yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Amin. Saudara, iman, percaya dan melakukan. Suatu kali ada seorang anak muda, dia tidak mau disebutkan namanya. Dia mengalami salahnya sendiri sebetulnya. Dia ngutang melalui letter-letter, melalui pinjol-pinjol, sampai habis 40 juta rupiah. Lalu dia datang ke ibadah mujizat. Dia maju ke depan. Dan dia berkata, pastor, saya salah, saya ngutang, tapi saya mau bertobat. Dan saya berkata, kalau engkau mau bertobat, Tuhan akan tolong. Nah, singkat cerita saya tumpang tangan, saya berdoa, apakah orang itu setelah didoakan diam saja? Enggak. Dia bekerja, ini cerita dia ya, dia bekerja. Dari 40 juta dia hanya mendapatkan 8 juta. Jadi masih sisa 32 juta. Tapi saya mau bilang, Yesus pasti melihat setiap kita. Saat kita sesak, saat kita susah, Yesus pasti melihat kita. Yang percaya katakan amin. Karena namanya Immanuel, Allah yang beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Dalam saudara lembah kelam, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara sadar gak, ketika kita dalam lembah kelam, kenapa tiba-tiba hati ini kepengen datang ke gereja, hati ini kepengen buka Alkitab, hati ini ingin menyembah Tuhan, karena berarti dia sedang mencari Anda untuk kembali. Nah, ketika dia sudah lakukan, sisa 32 juta, sebuah kalimat saya berkata, do your best, lakukan yang terbaik, and God will do the rest, maka ia yang akan menyelesaikannya. Nah, setelah dari tempat ini, dia pulang saudara. Dia kerja, lalu satu kali dia ketemu dalam suatu pertemuan, dia ketemu dengan orang yang tidak dia kenal. Ini cerita nyata. Karena saya ketemu orang yang cuma dia gak mau disebut namanya, dirahasiakan, tapi ceritanya boleh diceritakan. Nah, dia ketemu dengan seseorang yang dia gak kenal. Saya percaya orang ini dikirim oleh Tuhan. Dia malaikat yang menolong. Orang ini tiba-tiba tanya, kamu punya masalah apa? Dan hari itu dia menceritakan masalahnya. Padahal biasanya dia gak suka cerita masalah. Dia ceritakan bahwa dia mengalami utang 32 juta. Iman, percaya dan iman, percaya dan melakukan. Dia sudah percaya, dia sudah lakukan. Dan puji Tuhan, orang itu berkata,
utangmu yang 30 juta, 32 juta, hari ini akan saya lunasi, dan betul hari itu ditransfer dan lunas utangnya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau bilang begini, yang berkuasa itu Tuhan, bukan saya. Saya cuma bantu saudara datang kepada Yesus. Dan saudara yang lakukan, saudara yang melakukan setiap yang Tuhan inginkan. Ada juga orang pastor, saya sering lihat pastor di YouTube, saya sering lihat pastor di TikTok, banyak kesaksian. Saya punya utang, saya datang, saya ditumpang tangan, saya didoakan terus, kok utang saya nggak lunas? Saya jawab maaf. Kenapa utang Anda nggak lunas? Karena Anda males. Yang lain habis didoakan, pulang langsung cari jalan, langsung cari cara. Anda pulang tidur, rebahan. Bisa lihat bedanya? Iman, percaya, dan melakukan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Musik malung dan lembut. Sebelum saya buka altar, saya boleh minta catcher maju dulu ke depan. Saudara, saya lebih banyak menyaksikan kesaksian orang-orang lain dibanding kesaksian saya. Padahal sebetulnya saya ngalami banyak. Pak Max tahu saya banyak saksikan, betul Pak Max? Tapi saya mau saksikan satu cerita. Jadi suatu kali ketika istri saya hamil, saudara, ada satu kondisi yang dimana ini sangat resiko sekali bagi seorang ibu, yang dimana itu bisa menyebabkan keguguran atau pendarahan, namanya G6PD atau G6PD. Kami nggak tahu, kami nggak ngerti, kami periksa baru kami tahu, dan pantangan-pantangan apa yang selama ini kami nggak tahu itu dilakukan. Misalnya bagi orang yang G6PD itu nggak boleh makan kacang, olahan kacang, jadi misalnya kacang biji atau misalnya sate, gado-gado, pecel, kacang almond, susu almond itu nggak boleh bagi proses saat hamil istri saya. Lalu kami datang kepada dokter yang mengerti, kami baru tahu. Lalu tidak boleh pakai kamper, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai body lotion, karena pengaruh kepada si kecil yang ada di dalam kandungan. Nah saudara, lalu kami datang ke seorang dokter. Dokter ini ya mungkin bukan anak Tuhan yang terlalu bagaimana ya. Ya dia percaya nggak percaya mujizat gitulah. Tapi ketika waktu itu usia kandungan istri saya 4 bulan. Saya cuma berserah Tuhan, wis. Engkau penolongku, Engkau lakukan pertolongan di saat aku gak mampu lagi, Engkau tolong. Dan puji Tuhan, ketika diperiksa kan sudah di USG, saudara. Tahu kata dokter itu apa? Ini mujizat. Biasanya usia 3 bulan, 4 bulan ini rawan dengan kalau posisi Anda suka makan kacang, posisi Anda suka makan yang dilarang pantangan, ini sangat resiko. Tapi saudara, dokter itu berkata, ini mujizat karena anakmu bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Bolehkah kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menciptakan kita? Apa yang saudara hadapi hari ini? Saudara tidak pernah tahu penderitaan apa yang saya alami karena saya tidak pernah bagikan dan tidak perlu saya bagikan.
Saya bukan tipikal yang saya masukkan di WA, lagi sedih guys, kesepian guys, galau guys. Enggak. Ketika saya mengalami penderitaan, saya cuma doa, Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saya rindu saudara datang kepada Yesus ya. Kalau ada masalah jangan datang ke dukun. Kalau ada masalah jangan ke orang pintar. Tapi kalau ada masalah datang kepada Yesus yang mau katakan amin. Dan tidak perlu tunda. Hari ini saya buka altar, saudara sambil duduk. Kalau ada saudara yang mau didoakan, cepat-cepat maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara. Saya masih percaya Dia bisa tolong saudara dan saya. Saya sudah melihat ratusan Yesus bekerja dengan cara yang ajaib. Dia bisa menyembuhkan setiap penyakit. Di tempat ini sudah beberapa orang kena cancer and free of cancer. Silakan saya tunggu di depan boleh. Jangan sungkan, jangan segan. Kalau saudara butuh, saudara maju. Jangan nunggu orang lain maju. Yang maju duluan ngalami sembuh dulu, ayo saya tunggu. Oh apa? Nah jadi cepet-cepetan kan? Oh rapa syadalah batakarala pasyadalah. Syadalah batakarala pasyadalah batakarala pasyadalah batakarala pasyadalah batakarala. Oh rapa syadalah batakarala pasyadalah. Yang sudah maju dengarkan saya. Nanti sepanjang sesi doa, kalau saudara mau didoakan, saudara juga boleh maju. Ini memang ibadah yang khusus untuk saudara didoakan dan saudara berdoa. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami, tapi saya kenal Yesus yang bisa menolong saudara dan saya. Oh rapasyadalah batakara. Oh rapasyadalah batakara la bayara pasyana. Pelantuan yang sudah berbahasa roh, ayo berbahasa roh. Syaralamata karalamaya ralaba syaralamata karalamaya ralama syaralamata karalamaya ralama syaralamala syaralamata karalamaya ralama syaralamala syaralamata karalamaya ralaba syaralamala. Ora pasyane. Yang sudah maju bersiap. Dan saudara sakit apa, tolong info saya. Saya bantu doa ya, kita doa, kita minta perkenan Tuhan. Sekali lagi, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Yesus yang menyembuhkan, amin. Bukan saya yang menolong, tapi Yesus yang menolong, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat ku berdoa, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan sungguh di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena
kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya setiap Anda sudah mengalami pertolongan Tuhan. Seperti biasa saya mau tanya, adakah saudara yang tidak maju ke depan, saudara datang, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh di tempat di mana saudara berada, duduk, dan saudara datang dengan sakit tapi saudara mengalami pertolongan Tuhan. Kalau itu saudara orangnya boleh bantu saya angkat tangan, boleh saksi singkat saja. Apa yang saudara alami, entah ini pelayan atau ini jemaat Tuhan, saudara selagi duduk, saudara sebetulnya datang dengan sakit, tapi saudara sepanjang doa, sepanjang firman saudara mengalami mujizat. Kalau ada boleh bantu saya angkat tangan, saksi singkat saja. Ya, enggak apa-apa. Nanti selesai ibadah, kalau saudara mau bersaksi, boleh temui saya ya. Saya sangat percaya selalu ada minimal satu mujizat dan kesaksian yang terjadi, saudara. Bisa lewat WA, bisa lewat menghubungi saya. Baik, saya undang semuanya boleh bangkit berdiri, jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan. Sebelum kita doa firman, kita boleh nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Saudara boleh aminkan perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang putus asa menyerah sudah diberikan kekuatan yang baru. Dan kami percaya yang kekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Yang ada masalah utang piutang Tuhan akan sertai hingga lunas. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini di tempat ini mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Sebelum boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, silakan kembali duduk. Tuhan Yesus memberkati.